sejarah monograf yang modern. Go ahead. Maybe some of the skeptical have said, maybe they're like modern novels or modern myths or modern legends. Sedangkan mereka yang skeptis mengatakan mungkin ini seperti novel modern, bahkan mitos dan legenda modern. Inquiring minds want to know which it is. Dan pemikiran yang mau mengetahui kemudian bertanya-tanya yang mana yang betul. Let's go to the next slide, please. Now, I'm going to tell you that most scholars think, and I think rightly, that we have 3 ancient, not modern biographies in the New Testament and 1 historical monograph. Dan saya rasa para ahli betul dengan mengatakan bahwa kita memiliki biografi kuno, ya, dan kemudian 3 ancient biographies, dan 1 historical monograph. Dan 1 merupakan monograf sejarah. Which are the 3? The 3 biographies are Matthew, Mark, and John. Dan 3 biografi tersebut adalah Matius, Markus, dan Yohanes. And the historical monograph is 2 volumes, Luke Acts. Sedangkan monograf sejarah adalah 2 volume, Lukas dan Kisah Rasul. Luke and Acts are not only written by the same person, they are a 2-volume work that is meant to be read together. Lukas dan Kisah Rasul bukan saja ditulis oleh penulis yang sama, tetapi sebenarnya ini adalah catatan yang terdiri dari 2 volume yang seharusnya dibacakan bersama-sama. And the purpose of these documents is different. Dan tujuan daripada dokumen-dokumen ini berbeda. The Gospel of Mark and the Gospel of Matthew are written to Christians to help shore up their faith. Injil Markus dan Matius dituliskan kepada Kristen supaya bisa menumbuhkan iman mereka. The Gospel of John, however, says this in John 20, "These things are written in order that you might begin to believe Jesus is the Son of God." Sedangkan Injil Yohanes mengatakan demikian pada pasal 20 bahwa semuanya ini dicatat supaya kamu bisa mulai percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. That is, Matthew and Mark are written for the purposes of discipleship of Christians. John seems to be written primarily for the purpose of evangelism. Dengan demikian kita mengatakan bahwa Matius dan Markus dituliskan dengan tujuan pemuritan, sedangkan Yohanes dituliskan dengan tujuan penginjilan. But Luke Acts is written to recount the whole story of salvation history from John the Baptist all the way to when the gospel reached Rome in the person of Paul. Sedangkan Lukas Kisah Rasul ditujukan untuk menuliskan sejarah keselamatan mulai dengan Yohanes Pembaptis sampai kemudian ketika penginjilan sampai ke Roma. Even though we have 3 gospels that are like ancient biographies, they all have different purposes, which is one of the reasons why they look differently. Tetapi walaupun kita mempunyai 3 Injil yang merupakan biografi, tetapi mereka mempunyai tujuan yang berbeda, karena itu kenapa mereka dituliskan secara berbeda. What I would like to say to you is, we should be glad we have 4 portraits of Jesus in the New Testament. Yang saya mau tekankan adalah kita seharusnya sangat gembira bahwa kita mempunyai 4 potret yang berbeda. Jesus is too huge and complex a figure to be configured in just 1 gospel. Karena Yesus merupakan figur yang begitu kompleks dan rumit dan tidak bisa hanya diberitakan di dalam 1 kitab saja. We need all 4 portraits to get a clear image of who Jesus really was. Dan kita memerlukan 4 potret yang berbeda ini untuk memberikan kita sesuatu yang jelas mengenai siapa Yesus. Now, I want to talk to you for a minute about how an ancient biography worked and how an ancient historical monograph worked. Saya mau berbicara sedikit mengenai bagaimana biografi kuno itu terjadi dan bagaimana monograf sejarah modern itu terjadi. Ancient documents were written on papyrus. Dokumen kuno ditulis di dalam papirus. A scribe would write it down on a scroll. Seorang juru tulis akan menuliskannya di dalam suatu gulungan kitab. And you could only get a limited number of words on the scroll. Dan kita hanya bisa menuliskan jumlah tulisan tertentu di dalam gulungan tersebut.
So one of the things they did is they didn't put any separation of words, of sentences, of paragraphs, and yea, verily, there were no chapters and verses in the original text. Karena itu mereka sebenarnya tidak membedakan mengenai kalimat paragraf dan jelas sekali tidak ada pasal dan ayat. The space was at a premium, and so they didn't leave any gaps. Ya, ruang merupakan sesuatu yang begitu berharga, karena itu tidak ada ruangan kosong yang ditinggalkan. The only way you could make sense of it was if, in fact, you unrolled the scroll and sounded it out syllable by syllable, then you knew where the breaks in the words were. Dengan demikian kita baru bisa mengerti kalau kita membacakannya dan kemudian memisahkan kata demi kata. Dengan demikian kita bisa melihat atau mengertinya. All of these texts are what are called oral texts. They were meant to be heard, not read silently. Dan semua teks itu kita katakan sebagai oral text karena sebenarnya ditujukan untuk didengar dan bukan dibaca dengan tanpa suara. In fact, ancient people didn't read anything silently, even if they could read. They always read it out loud. Bahkan orang-orang kuno tidak pernah membaca dalam hati saja. Kalaupun mereka bisa membaca, mereka akan membaca dengan suara yang diperdengarkan. Libraries must have been pretty noisy places in antiquity. Perpustakaan pasti merupakan tempat yang cukup ramai pada zaman kuno. Even in the early Middle Ages, St. Augustine once said about his friend St. Ambrose, "He is the most remarkable man I have ever met. He reads without moving his lips." Bahkan di dalam permulaan abad pertengahan, Agustinus mengatakan tentang sahabatnya Ambrose, mengatakan dia adalah orang yang sangat luar biasa karena dia membaca tanpa menggoyangkan bibirnya. Our canonical gospels are oral texts meant to be heard. Injil-injil kanon kita adalah teks oral yang untuk didengar. But again, what is the difference between a biography and a historical monograph? Dan lagi, apakah perbedaan sebuah biografi dengan monograf sejarah? A historical monograph focuses on events. Luke puts it this way, the things that have happened amongst us. Monograf sejarah menekankan kepada kejadian-kejadian, sehingga Lukas menekankan ini yang sudah terjadi. In a historical monograph, the focus is on historic events, not on personalities. Sehingga di dalam monograf sejarah penekanannya adalah kepada kejadian-kejadian sejarah, bukan kepada pribadi-pribadi atau kepribadian. This is why, for instance, in the book of Acts, we have the story of Peter and of Paul, but we don't hear how either one of them died. Karena itu kenapa di dalam catatan kita kisah Rasul kita mempunyai kisah tentang Petrus dan Paulus, tetapi kita tidak ada catatan bagaimana mereka meninggal. The book of Acts simply ends with the proclamation of the good news in Rome without telling us what happened to Peter or Paul. Ya, sehingga kisah Rasul diakhiri dengan proklamirnya kabar baik itu kepada jemaat di Roma dan tidak menceritakan kepada kita bagaimana Petrus dan Paulus meninggal. Why? Mengapa? Because he is simply chronicling the salvation history events as the good news advanced from Galilee to Judea to the world, ending in Rome. Karena sebenarnya Lukas mencatat sejarah keselamatan yang kemudian mulai daripada Galilea, Yudea, dan nanti berakhir pada Roma. Now this is very different from what you find in Matthew, Mark, and John, where the focus is on a person. Dan ini sangat berbeda dengan Matius, Markus, dan Yohanes yang memfokuskan kepada seseorang. And of course that person is Jesus of Nazareth. Dan tentu saja orang tersebut adalah Yesus dari Nazaret. In each of those Gospels, what the author is trying to do is give us a thumbnail sketch of who Jesus was. Dan setiap Injil itu memberikan kita suatu gambaran yang jelas mengenai siapa Yesus. You may be surprised to hear that the longest of these Gospels in terms of words is Luke's Gospel. Mungkin kita akan heran ketika kalau dikatakan bahwa sebenarnya kalau dalam kata-kata yang paling banyak itu adalah Injil Lukas. Fewer chapters, more words. Ya, Lukas memiliki pasal yang lebih sedikit dari Matius tetapi lebih banyak kata-katanya. In fact, scholars have said that Luke's Gospel includes
the number of letters, the maximum number of letters you could get on one piece of papyrus. Bahkan dikatakan bahwa di dalam catatan Injil Lukas, di dalam satu papirus, kita bisa menemukan paling banyak huruf. Luke was like that student who was writing the answers to his essay even in the margins. Jadi Lukas itu seperti seorang murid yang kalau sedang menuliskan esai, bahkan di pinggir-pinggiran itu juga dia menuliskannya. He had a lot he wanted to say. Banyak sekali hal yang ingin dia katakan. Now I need to explain to you how ancient biographies are different from modern ones. Dan saya mau menjelaskan bagaimana seorang penulis biografi kuno berbeda dengan penulis biografi modern. When you think of a modern biography, you think of a reasonably complete story from womb to tomb of a person's life. Ketika kita berbicara tentang biografi modern, maka kita memiliki tulisan yang sebenarnya sangat mendetil dari kelahiran sampai kepada kuburan. The ancients didn't think this way. Tetapi orang kuno tidak berpikir secara demikian. For one thing, they knew they couldn't write an exhaustive and complete life of somebody. Pertama, mereka tahu sekali bahwa mereka tidak bisa memberikan secara penuh kehidupan seseorang dari lahirnya sampai meninggalnya. But as I said in one of the answers to the question in the first half, their concern was with what was this adult person like. Dan seperti yang saya katakan tadi di dalam menjawab pertanyaan, yang menjadi penekanan mereka adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa ini. Seperti apa dia? They did not think stories about a famous person's youth were very important. Karena itu mereka tidak memikirkan bahwa masa remaja orang yang terkenal itu penting. What mattered was the birth, the adult life, and how they died. Yang penting adalah kelahirannya, kehidupan dewasanya, dan bagaimana ia mati. In fact, one of the most interesting things is that people in antiquity believed that how you died most revealed your character. Bahkan sesuatu yang sangat menarik, orang kuno berpikir bahwa bagaimana kamu meninggal sebenarnya menunjukkan karaktermu. Now this creates an enormous problem for the story of the life of Jesus. Dan tentu saja ini menimbulkan masalah yang besar mengenai kisah Yesus. How did Jesus die? Bagaimana Yesus mati? He was crucified, which was the most shameful way to die in antiquity. Dia disalibkan dan ini merupakan cara mati yang paling memalukan di zaman kuno. The normal assumption would be that when a person dies like that, he has been cursed by God and shamed publicly. He cannot have been a good person. Asumsi yang sangat mendasar adalah orang yang mati demikian adalah orang yang sudah dikutuk Allah. Dia mati dengan cara yang paling memalukan dan tidak mungkin dia adalah seorang yang baik atau melakukan yang baik. If how you die most reveals your character, Jesus' death would suggest to any normal person that he was a bad man. Dan kalau cara matimu menunjukkan karakter, maka kematian Yesus akan menunjukkan kepada orang secara umum dia adalah orang yang sangat jahat. So the gospel writers all realized they had to explain how somebody who was the savior of the world could end up on a cross. Karena itu penulis-penulis Injil harus menjelaskan kepada jemaat bagaimana seorang yang menyelamatkan dunia dapat mati dengan cara yang begitu memalukan. The idea of a crucified savior was as much of an oxymoron as Microsoft Works. Ya, sebenarnya ide bahwa seorang yang menyelamatkan dunia akan mati di kayu salib merupakan sesuatu yang begitu bertentangan seperti cara Microsoft bekerja. The truth of the matter is then that our Gospels spend a third of their narratives on the last week of Jesus' life. Karena itu kenapa Injil-Injil kita memakai sepertiga dari keseluruhan Injil mereka untuk menjelaskan bagaimana Yesus mati. In fact, they have been called passion narratives with a long introduction. Bahkan Injil-Injil itu disebut sebagai narasi mengenai kesengsaraan tersebut dengan introduksi. Nobody writing a modern biography would spend a third of the biography on the last week of somebody's life. Tidak ada biografi modern yang akan menuliskan sepertiga dari keseluruhan bukunya menceritakan minggu terakhir daripada hidup orang tersebut. But this was perfectly acceptable in the first century if the person died a somewhat dubious, doubtful, or strange death.
Tetapi ini merupakan sesuatu yang bisa dimengerti di zaman kuno apabila seseorang meninggal dengan cara yang meragukan tersebut. And I will tell you right now, if there was no bodily resurrection of Jesus after his crucifixion, there is no explanation why there ever was an early Christianity. Dan saya mau mengatakan sekarang, jika tidak ada kebangkitan setelah penyaliban Yesus, maka tidak ada alasan kenapa ada kebangkitan daripada gereja awal. Crucifixion would have so ruined the reputation of Jesus that he would have had no followers at all unless there was a sequel without equal, the resurrection. Penyaliban tidak mungkin kemudian akan membuat ada pengikut Yesus jika tidak ada sesuatu yang mengikuti yang tanpa pernah terjadi, yaitu kebangkitan. So these Gospels are going to tell a very surprising story. Jadi sebenarnya Injil-Injil ini memberitakan kisah yang sangat menakjubkan. How the Savior of the world came and was rejected by his own people and got himself crucified and yet somehow saved the world. Yaitu bagaimana seorang penyelamat dunia datang tetapi dia ditolak oleh orang-orangnya sendiri dan akhirnya disalibkan dan dengan anehnya kemudian bisa menjadi penyelamat dunia. This is a remarkable story that outstrips any Lord of the Rings episode. Dan ini merupakan kisah yang jauh lebih menakjubkan daripada episode apa saja dari The Lord of the Rings. The truth of the matter is that this is a narrative of surprising events. Kenyataannya ini merupakan narasi yang menggambarkan kejadian yang sangat menakjubkan. When the women went to the tomb, they weren't looking for a Easter Jesus. They were looking to re-anoint the body and wrap him up for the dead again. Ketika para wanita datang ke kuburan, mereka tidak sebenarnya berpikir mereka akan menemui Paskah, tetapi mereka datang untuk memberikan minyak kepada Yesus yang sudah meninggal dan kemudian membungkusnya kembali. When the women came and told the men that Jesus was alive and had appeared to them, it says in the Gospel of Luke, they thought it was a fantasy. Ketika para wanita itu berbicara kepada para murid dan mengatakan Yesus telah bangkit, para murid berpikir itu adalah suatu fantasi. Nothing but the appearance of Jesus to these people could have convinced them after his death, that horrible death, that he was alive again. Tidak ada satupun yang dapat meyakinkan para murid kecuali penampakan Yesus sendiri kepada para murid untuk membuktikan bahwa setelah kematiannya yang mengerikan tersebut, dia sekarang hidup. Now here is one of the major differences between the canonical Gospels and the later Gnostic Gospels. Dan inilah perbedaan utama antara Injil-Injil kanon dengan Injil Gnostik. The canonical Gospels tell the story of what happened to Jesus. Injil kanon menceritakan tentang apa yang terjadi pada Yesus. The Gnostic Gospels aren't interested in the history or narrative of Jesus. Sedangkan Injil Gnostik tidak tertarik kepada sejarah Kristus. In the Gnostic Gospels, Jesus is just a talking head, someone who says things. Karena di dalam Injil Gnostik, Yesus hanyalah diberitakan sebagai orang yang berbicara. The Gnostic Gospels aren't much interested in the miracles of Jesus or his personal relationships. They just want to talk about his esoteric philosophy. Injil Gnostik tidak peduli dengan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus maupun karya-karya yang lain. Mereka hanya tertarik kepada pengetahuan abstrak yang ada di dalam pemikirannya. So in all four of the canonical Gospels, they retell the story of Jesus. Karena itu kita melihat bahwa 4 Injil kanon mereka mengisahkan kembali kehidupan Yesus. The good news was not just about Jesus' greatest hits and his famous ideas. Kabar baik itu bukan hanya hit yang paling besar, rekor yang paling besar dari apa yang dilakukan Yesus ataupun ide-idenya yang terakhir. It was about what he came and did. Tetapi lebih ke arah mengapa dia datang dan apa yang dia lakukan. He was born, he died, he rose again. That is the spine or skeleton of the story. Dia dilahirkan, dia mati, dan kemudian dia dibangkitkan, dan itu merupakan kerangka dasar daripada Injil. But the Gnostic Gospels don't tell you that story because they don't believe that's how one gets saved.
Injil Gnostik tidak menceritakan seperti itu karena mereka tidak percaya dengan jalan itulah orang dapat diselamatkan. They think if you can understand Jesus' most abstract ideas, you can save yourself. Karena mereka berpikir jika mereka dapat mengerti ide yang paling abstrak dari Yesus, mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Next slide, please. Now, when we compare the earlier canonical Gospels then with the later Gnostic ones, there is a huge difference. Ketika kita membandingkan Injil-Injil kanon yang paling awal dengan kemudian Injil-Injil Gnostik yang dituliskan kemudian, ada perbedaan yang sangat besar. Even the earliest of the so-called Gnostic Gospels, the Gospel of Thomas, is not a narrative of the life of Jesus at all. Bahkan Injil Gnostik yang paling awal yaitu Injil Thomas tidak juga menceritakan narasi, tidak memberikan narasi tentang kehidupan Kristus. In fact, they really shouldn't be called Gospels because they don't tell us the story of Jesus. Dan seharusnya itu tidak dapat disebutkan Injil karena tidak menceritakan mengenai kehidupan Yesus. What they contain is just sayings and philosophical speculations from Jesus. Injil Gnostik hanya mencatat perkataan-perkataan dan spekulasi filsafat daripada pemikiran Yesus. Next slide. Now, there are many problems with suggesting that Gnostics' Gospels tell us anything new about Jesus or Mary Magdalene or other disciples. Dengan demikian kita melihat banyak sekali masalah kalau kita mengatakan bahwa Injil Gnostik kemudian memberitahukan kita sesuatu yang baru mengenai Yesus, Maria Magdalena maupun murid yang lain. For one thing, they are all written by non-eyewitnesses in much later centuries, the end of the 2nd century, the 3rd century, the 4th century. Satu alasan adalah karena mereka sebenarnya dituliskan oleh bukan saksi mata yang hidup pada atau menulisnya pada abad kedua sampai abad keempat. For another thing, their character is completely unlike the canonical Gospels. They are un-Jewish. They are even anti-Jewish at points. Hal yang lain lagi adalah karakter yang didapatkan di dalam Injil Gnostik itu sangat berbeda dengan karakter Yahudi. Bahkan boleh dikatakan mereka sangat anti-Yahudi. Next slide, please. Then, too, the Gnostic Gospels reflect of an amalgamation of Hellenistic philosophy, asceticism, anti-Jewish attitudes, anti-feminist attitudes, mixed together with a slight veneer of earlier gospel material. Lagi pula Injil Gnostik sebenarnya merefleksikan campuran daripada filsafat Yunani, kemudian asketisme, dan kemudian anti-Yahudi dan anti-feminisme yang kemudian dicampurkan lagi dengan materi Injil yang lain. I've already told you the story from the Gospel of Thomas where Peter asks Jesus, how can Mary Magdalene be saved? And Jesus says, don't worry, I'll make her into a male and she can be saved. Saya sudah mengatakan tadi ketika di dalam Injil Thomas, Petrus bertanya kepada Yesus bagaimana Maria Magdalena dapat diselamatkan. Yesus berkata, jangan khawatir, aku akan mengubah dia menjadi laki-laki dan dia akan diselamatkan. Here's another saying of Jesus from the Gospel of Thomas. He says, cleave the wood and I am there. Hew the stone and you will find me. Dan ini adalah perkataan lagi daripada Injil Thomas, dikatakan bahwa berpeganglah kepada kayu dan aku ada di sana. Ya begitu pun juga dengan batu dan belahlah kayu dan aku ada di sana. In other words, the Gospel of Thomas is saying there's a little bit of God in everything. There's a little bit of Jesus in the trees and in the stones. Dengan demikian Injil Thomas sebenarnya mau mengatakan di dalam segala sesuatu ada Yesus ya. Jadi baik di pohon, di batu maupun di apapun. In other words, this is telling us something that no early Jew like Jesus believed. They were monotheists. Dan ini tidak mungkin merupakan sesuatu yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi termasuk Yesus karena mereka adalah orang-orang monoteisme. They believed God made creation, not that God lived in every little bit of creation. Karena mereka percaya bahwa Allah yang mencipta dunia ini dan bukannya Allah tinggal atau hidup di setiap bagian daripada ciptaan tersebut. There's a difference between monotheism and pantheism. Ada perbedaan antara monoteisme dan panteisme. It's like the difference between Christianity and Buddhism or Hinduism. Itu seperti perbedaan antara kekristenan dengan Hinduisme atau Buddha.
It is a totally different religion. Itu adalah agama yang jelas berbeda. And here is where I say to you that we really shouldn't call Gnosticism Christian. Dan, It's not. dan itu yang mau saya katakan, kita tidak seharusnya menganggap Gnostik adalah kekristenan, karena itu bukan kekristenan. The Gnostics were not just slightly confused Christians. Gnostik bukan hanya mengenai kekristenan yang sedikit kebingungan. The Gnostics were those who repudiated Christianity and wanted to use certain Christian ideas to form their own religion. Karena Gnostik sebenarnya menyangkal kekristenan dan mau memakai beberapa ide dari kekristenan untuk membuat agamanya sendiri. Next slide. Now, as I said to you in the first half, and I'm going to reiterate this again, salvation in the Gnostic scheme of things is very different from salvation in our earliest canonical Gospels. Dan juga kita melihat bahwa keselamatan yang dikatakan di sana adalah sangat berbeda dengan keselamatan di dalam Injil kanon kita. In the canonical Gospel, salvation comes by the atoning death of Jesus on the cross for the sins of the world. Karena di dalam Injil kanon keselamatan datang adalah dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib untuk menebus dunia, orang-orang di dunia. John 3:16 puts it this way, God so loved the world that he gave his only begotten son. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jesus himself says in Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for the many. Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus 10 ayat 45 bahwa anak manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menebus banyak orang. The Gnostics don't want to have anything to do with the idea of a death of a human being saving the world. Gnostik tidak mau berurusan dengan kematian seseorang yang menyelamatkan dunia. That would mean that salvation was dependent on a particular historical event. Karena itu berarti bahwa keselamatan akan bergantung kepada suatu catatan sejarah, suatu kejadian sejarah yang khusus. They wanted salvation by just having some nice fancy ideas. Karena bagi mereka keselamatan itu hanya dengan memiliki pengetahuan yang luar biasa. One is a salvation by means of God coming and rescuing us. The other is a means of self-help salvation. Yang satu adalah keselamatan adalah Allah yang menyelamatkan dan memberikan keselamatan. Yang satunya lagi adalah keselamatan adalah dengan cara kita melakukannya sendiri. One is a religion of grace. The other is a religion of works. Yang satu adalah agama mengenai anugerah, yang satu adalah agama mengenai kerja. These two messages are not compatible. Dan pesan kedua hal tersebut tidak sama. Next slide. The earliest Gospels, Mark, then Matthew, then Luke, then John, are all strongly emphasizing that the last week of Jesus' life and his death is crucial to human history. Injil-injil yang awal yaitu Markus, kemudian Matius, Lukas, dan kemudian Yohanes sangat menekankan kepada minggu terakhir daripada Yesus. Karena itu merupakan penekanan bagaimana keselamatan itu bisa datang. The 3 days that changed